Persilahkan duduk kembali. Oke, shalom. Puji nama Tuhan, senang dapat berdiri di hadapan saudara, berjumpa dengan saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Supratman yang sudah boleh mempersilahkan saya ada di tempat ini untuk berbagi firman Tuhan kepada setiap saudara semua. Dan saya baru pertama kali berdiri di tempat ini, dan dari antara saudara sebagian besar pastinya belum kenal, belum tahu siapa saya, betul ya? Ini orang dari mana, makhluk dari planet mana begitu ya. Kok tiba-tiba ada di depan begitu ya. Ada pepatah Indonesia berkata begini, tak kenal maka tak sayang. Kalau makin kenal, harusnya makin disayang begitu ya. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Lucky Lao dan saya menggembalakan gereja di Manado. Kebetulan di Manado ada 4 gereja yang saya gembalakan. Ya, ke tempat ini, ke Jakarta memang karena ada beberapa kegiatan yang saya harus ikuti, dan beberapa bulan yang lalu dihubungi untuk boleh nggak mengisi di tempat ini, dan saya mengucapkan terima kasih boleh berdiri di tempat ini dan ada di hadapan saudara semua. Dan saya berdoa setiap kita semua sore hari ini diberkati Tuhan, amin. Nah, sore hari ini saya mengambil satu tema. Kalau saudara siap diberkati firman Tuhan, saudara bisa lihat di depan ada slide yang sudah saya buat. Saya mengambil tema hari ini tentang hidup yang berhasil. Hidup yang berhasil. Kenapa saya mengambil tema ini? Sederhana, karena saya ingin saudara memahami hidup yang berhasil dari sisi firman Tuhan itu apa. Kenapa? Karena dari antara kita tidak ada satupun dari antara kita yang ingin gagal. Betul ya? Ada yang ingin gagal di tempat ini? Ada nggak? Gagal bercinta dalam hubungan pacaran, sakit hati, betul ya? Gagal dalam pekerjaan, bisa depresi. Gagal dalam berumah tangga, bisa berbahaya. Setiap kita pasti tidak ingin gagal dalam hidup. Tapi persoalannya bagaimana supaya setiap kita berhasil bukan menurut apa yang dunia ajarkan, tetapi justru keberhasilan yang ingin kita raih dalam hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan hanya sekedar apa yang kita mau. Amin. Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita. Di dalam slide saudara sudah ada di sana. Saya mengambilnya di dalam Yosua pada pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yosua pada pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ke-9, di mana judul perikop di sana firman Tuhan memberikan judul di dalam ayat ini, dalam Yosua pertama ayat pertama sampai dengan ke-9, tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Itu judul perikopnya. Mari kita baca bergantian, saya pertama, saudara kedua. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yang pertama saya akan bacakan lebih dulu bagi kita semua. Di sana dikatakan begini, Bapak Ibu. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, saudara sekalian. Telah mati, sebab itu bersiaplah, seberangilah sungai Yordan ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara sekalian, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sampai ke laut besar, semuanya itu akan. Yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara sekalian, janganlah engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tapi supaya engkau bertindak hati-hati
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau. Yang kesembilan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ayat yang ke-8, saya akan bacakan bagi saudara sekalian karena ini menjadi ayat kuncinya bagi kita. Dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keberhasilan, keberuntungan adalah hal yang ingin kita capai. Berhasil dan beruntung adalah hal yang ingin kita alami dalam hidup. Saya juga sejenak berpikir, kenapa nama saya Lucky? Begitu. Kenapa nama saya Lucky? Terus saya renungkan, oh mungkin karena mama papa saya ingin anaknya berhasil. Karena arti Lucky dalam bahasa Inggris, beruntung, lucky. Makanya kalau saya pelayanan ke beberapa tempat di Malaysia, di Singapura, selalu dipanggil Pastor Lucky gitu. Padahal kalau di Indonesia, saya tetap laki-laki begitu toh. Tapi mereka tetap panggil Pastor Lucky begitu. Kenapa? Karena saya yakin orang tua itu menginginkan anaknya akan menjadi seperti yang diberikan, nama yang diberikan. Betul ya? Makanya saudara jarang menemukan nama anak dengan nama Yudas. Betul ya? Ada sih, tetapi nggak banyak. Kenapa? Karena kalau kita kasih nama anak kita Yudas, jangan-jangan Pak dia pengkhianat begitu. Jangan-jangan dia musuh dalam selimut nanti. Padahal arti nama Yudas itu bagus. Arti nama Yudas itu baik. Sama seperti Yehuda. Nama Yudas itu sama. Sesuatu yang baik. Tetapi karena di pikiran kita, Yudas itu pengkhianat. Wah jangan dikasih nama Yudas Pak. Nanti dia jadi pengkhianat. Kenapa? Karena di dalam nama ada doa. Nah, kembali ke dalam pembahasan hari ini. Setiap kita pasti ingin berhasil. Tapi pertanyaannya, berhasil yang seperti apa yang ingin kita capai dalam hidup? Berhasil yang model apa yang ingin kita capai dalam hidup ini? Karena dalam kacamata orang dunia berbicara berhasil sangat berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan. Coba, pernah nggak saudara ngobrol sama teman? Apa sih arti berhasil? Menurut kamu, apa sih berhasil? Biasanya orang-orang yang nggak percaya Tuhan selalu bilangnya gini, kalau berhasil Pak, kalau saya sudah punya jabatan dalam pekerjaan, saya berhasil. Kalau saya Pak sudah jadi direktur, saya berhasil. Nanti Pak, kalau saya sudah punya mobil 2, rumah 5, istri. Ya gitu. Maka kalau saya sudah punya rumah 2, mobil 5, istri 10, baru dikatakan orang berhasil. Itulah yang dunia gambarkan tentang keberhasilan. Makanya tidak heran hari-hari ini kalau saudara sering lihat-lihat di media sosial, kenapa banyak orang flexing hari-hari ini? Kenapa banyak orang flexing? Ngerti toh karena flexing toh? Saya tidak di dalam planet yang lain toh. Flexing gambaran yang umum yang kita kenal hari-hari ini. Kenapa banyak orang flexing? Sederhana, karena bagi dunia menggambarkan keberhasilan melalui pencapaian. Padahal dalam kaca firman Tuhan, keberhasilan itu bukan pencapaian. Terhadap apa yang kita miliki, terhadap jabatan yang bisa kita tempati. Tetapi ini yang mau saya katakan kepada kita semua. Setiap orang tentu ingin berhasil dalam hidupnya. Namun, ini yang saya katakan, ukuran keberhasilan menurut kacamata dunia itu berbeda dalam kacamata firman Tuhan. Keberhasilan dalam kacamata dunia sangat berbeda jauh, bertolak belakang dengan kacamata yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Maka kalau hari-hari ini setiap kita ingin berhasil, perhatikan dulu, berhasil yang model apa?
Berhasil yang seperti apa? Jangan sampai kita berhasil, ingin mencapai keberhasilan, tapi kita salah di dalam men-set dalam pikiran kita tentang keberhasilan. Nah, doa saya, firman Tuhan di sore hari ini membantu setiap kita memahami arti keberhasilan menurut apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Next slide. Saya tuliskan begini. Di dalam perkataan Rick Warren berkata begini, berhasil menurut Tuhan bukan soal seberapa besar pencapaianmu. Oke, tapi seberapa taat. Katakan bersama saya, taat. Seberapa taat kamu menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Jadi keberhasilan menurut kacamata firman Tuhan bukan soal seberapa besar pencapaianmu. Pak, berhasil itu Pak, nanti kalau saya sudah dapat jabatan direktur, itu berhasil. Tapi dia berkata, keberhasilan menurut Tuhan bukan begitu. Tapi saudara dan saya taat terhadap apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan perintahkan. Itulah keberhasilan yang ingin saya bahas kepada saudara di sore hari ini. Supaya apa? Supaya saudara benar-benar memahami, tidak terpengaruh dengan apa yang dunia gambarkan tentang keberhasilan, tapi saudara mengerti apa yang Tuhan ingin saudara capai dalam hidup mengenai keberhasilan. Next, ada satu contoh yang bisa saudara pelajari. Kejadian 39 ayat yang kedua. Coba saudara buka Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Di slide-nya juga ada. Dikatakan begini, Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi apa? Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa? Ia menjadi seorang yang garis bawahi, selalu berhasil. Selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saya tanya sama saudara, kira-kira dalam Kejadian 39 ayat kedua, apa pekerjaan Yusuf? Apa pekerjaannya? Apa pekerjaannya? Kan dikatakan, ia selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Pertanyaannya, apa pekerjaan Yusuf? Kalau saudara baca, dia pembantu di rumah Potifar. Oke? Dia pembantu, asisten rumah tangga, budak di rumah Potifar. Tapi persoalannya, bagaimana mungkin seorang sebagai asisten rumah tangga dikatakan berhasil? Saudara paham maksudnya? Karena dalam kacamata firman Tuhan, sekali lagi, keberhasilan bukan pencapaian posisi, tetapi ketaatan dalam menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Jadi kalau pada saat itu Yusuf sebagai pembantu, dia taat menyelesaikan apa yang dipercayakan sebagai hamba, sebagai budak, itu dikatakan berhasil. Makanya keberhasilan dalam kacamata firman Tuhan tidak peduli apa yang saudara alami hari ini. Tidak peduli apa yang saudara kerjakan hari ini. Walaupun saudara katakan, Pak, tapi saya kan hanya sebagai bawahan, saya itu punya atasan. Saudara bisa sebagai karyawan yang berhasil. Kalaupun saudara hari ini belum bekerja, sebagai mahasiswa, sebagai student, sebagai pelajar, saudara bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang berhasil. Pada saat apa? Pada saat saudara dapat menyelesaikan dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Maka kalau hari ini kita punya pandangan yang demikian, ingat baik, kita tidak akan pernah kejar-kejar posisi dan yang membuat kita seringkali menghalalkan banyak cara untuk bisa mencapai posisi. Tapi kalau hari ini pun saudara sebagai bawahan, taatlah dalam mengerjakan dan melakukan tugas yang dipercayakan kepada saudara. Di mata Tuhan, kita taat mengerjakan, kita baik melakukan, maka kita dikategorikan sebagai orang-orang yang berhasil. Maka saya tuliskan next slide, dikatakan begini. Jadi keberhasilan bukan soal posisi, tapi soal penyertaan Tuhan
dan kesetiaan kita. Jadi kuncinya, apapun yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita, yang penting Tuhan sertai yang kita kerjakan, dan kita taat setia, kita dikategorikan orang yang berhasil. Saya ketemu banyak orang, bukan hanya di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia pelayanan sama. Bahkan seringkali di dalam gereja itu justru pelayanan dibungkus, kemunafikan dibungkus dengan kerohanian. Itu banyak. Makanya tidak heran di dalam gereja pun karena pemikiran banyak orang berhasil adalah posisi, tidak heran dalam gereja pun banyak orang mensikut-menyikut untuk bisa dapat posisi. Jadi kalau saudara bilang, Pak, di gereja itu nggak ada, adanya itu pastor di pekerjaan. No, di gereja banyak. Makanya rubah dulu cara kita berpikir, melihat keberhasilan menurut kacamata firman Tuhan. Maka kalau kita punya pemikiran yang benar, cara pikir yang benar, maka yang kita lakukan juga pasti benar. Maka hari ini saya berdoa, saudara memahami firman Tuhan ini, dan saudara bisa mencapai keberhasilan menurut kacamata firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa berhasil? Next slide. Yang pertama, saudara harus percaya penuh kepada janji Tuhan. Yosua pertama ayat pertama sampai ketiga. Mari coba kita kembali buka. Yosua pertama ayat pertama sampai dengan ketiga, firman Tuhan katakan demikian. Yosua pada pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ketiga dikatakan begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel, kepada orang Israel itu. Yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Saya tanya sama saudara, Tuhan berjanji setiap tempat yang akan diberikan, yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada Yosua. Pertanyaannya, sudah Yosua terima belum tempatnya? Sudah belum? Belum ya? Baru akan diberikan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan. Diinjak aja belum. Betul ya? Tetapi, perhatikan. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Garis bawahi kata kujanjikan. Pak, Bu, ingat baik hari ini. Kalau saudara ingin berhasil menurut kacamata firman Tuhan, saudara harus berani beriman memegang setiap janji Tuhan. Sekalipun apa yang saudara baca, yang saudara dengar dari janji-janji Tuhan, belum saudara lihat hari ini. Tapi saudara harus beriman dan mengimani. Bayangkan, Yosua ini orang yang mendampingi Musa. Melihat apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Sejak mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Yosua melihat pengalaman demi pengalaman bagaimana orang Israel melawan Tuhan, melawan Musa. Dan pada saat itu Musa sudah mati. Dan pada akhirnya Yosua diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku sudah mati. Sekarang tugas ini diberikan kepada kamu. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Tempatnya belum Yosua lihat. Tetapi Yosua tetap berjalan dalam iman terhadap apa yang Tuhan janjikan. Maka keberhasilan yang ingin saudara alami dalam hidup, harusnya mulai hari ini saudara beriman. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan janjikan, pasti saya akan dapatkan. Saudara perlu beriman. Kuncinya sederhana. Saudara perlu iman untuk dapat melihat janji Tuhan. Next slide, dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Yosua setelah Musa wafat.
Ia menjanjikan bahwa seluruh tanah yang diinjak oleh Yosua akan diberikan kepada bangsa Israel. Namun, ini ingat, janji itu perlu diresponi dengan iman. Jadi kalau hari ini baca Alkitab tiap hari misalnya, saudara kan pasti ketemu janji-janji Tuhan dalam Alkitab ya. Ingat, kata-kata itu hanya akan menjadi kata-kata biasa pada saat kita tidak mengimani kalimat firman Tuhan. Kenapa? Maafkan saya, orang yang tidak percaya Tuhan pun baca Alkitab saudara. Tapi tidak semua orang yang baca Alkitab saudara mengimani apa yang ada di dalam. Makanya respon kita pada saat dengar janji Tuhan dalam firman-Nya, saudara perlu responi dengan iman. Next slide, Joel Osteen berkata begini, iman adalah jembatan antara janji Tuhan dan penggenapan dalam hidup kita. Iman adalah jembatan antara janji Tuhan dan penggenapannya dalam hidup kita. Jadi begini, saya kasih contoh. Hari ini saudara dengar firman. Hari ini saudara baca firman. Ada janji Tuhan. Hari ini di tempat di mana saya berdiri. Tapi hari ini jawabannya mungkin belum saudara terima. Penggenapannya belum saudara alami. Kapan? Tuh, ada di speaker itu di depan. Ada jarak antara saudara dengar pesan Tuhan, janji Tuhan dengan penggenapan. Nah, iman adalah jembatan antara apa yang saudara dengar, yang saudara baca, dengan penggenapan. Maka saudara perlu iman untuk bisa sampai kepada penggenapan janji Tuhan. Amin. Makanya taruhkan dalam hati kita, saya harus selalu percaya terhadap perkataan firman Tuhan. Bukan perkataan CNN, bukan perkataan media, tapi perkataan janji Tuhan dalam firman. Itulah yang harus saudara pegang. Maka kalau kita hari-hari ini, yang kita imani, yang kita percayai, berita-berita di medsos, beras naik, rica naik, saya tidak tahu rica naik atau tidak gitu ya. Karena kalau orang Manado kata WL, kalau orang Manado sampai rica naik, cabai naik, itu stres. Kenapa? Karena orang Manado nggak bisa makan tanpa rica, tanpa sambal. Begitu ya. Bahkan makanya kalau saudara sering makan makanan Manado, lebih banyak rica daripada dagingnya. Karena orang Manado nggak bisa makan tanpa cabai. Jadi kalau di Manado rica sudah naik, wah itu udah pusing. Harga 150, itu sudah pusing. Tapi kalau saudara hanya melihat apa yang saudara lihat dari keadaan sekitar saudara, justru itu akan melemahkan iman kita. Tapi pada saat saudara melihat, walaupun rica naik, walaupun beras naik, tapi saudara baca janji Tuhan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Rancanganku bukan kecelakaan. Rancanganku damai sejahtera. Saudara dapat memiliki damai sekalipun dunia bergejolak. Saudara masih bisa tenang. Seperti lagu berkata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa kau Raja atas. Terus terakhirnya dikatakan apa? Saudara bisa tenang di tengah badai pada saat saudara beriman terhadap janji Tuhan. Amin. Nah yang kedua, next slide. Dalam Yosua 1 ayat ke-7, kalau saudara ingin melihat hidup yang berhasil, dalam Yosua pertama ayat yang ke-7, saudara harus fokus dan taat kepada janji Tuhan. Fokus dan taat terhadap janji Tuhan. Mari kita baca Yosua pertama ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Yosua pada pasal yang pertama ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-7. 2, 3 ya. Hanya kuatkan dan
dengan bertindaklah sesuai dengan hambaku Musa, janganlah apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun apa? Engkau pergi. Yang kedua, kalau saudara ingin melihat kehidupan yang berhasil, pertama saudara harus mengimani janji Tuhan. Yang kedua, saudara harus fokus dalam hidup. Ingat, tadi iman adalah jembatan antara saudara terima janji dengan penggenapan. Iman adalah jembatannya. Tetapi pada saat saudara berjalan dalam iman, untuk melihat penggenapan janji Tuhan, Tuhan ajarkan untuk fokus. Fokus apa? Fokus terhadap penggenapan. Kenapa? Karena ada jarak, ada waktu antara menerima dengan penggenapan. Maka Tuhan ingatkan begini, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Karena kalau saudara berjalan menyimpang 1 derajat saja, berbelok 1 derajat saja, maka saudara tidak akan pernah ketemu terhadap penggenapan janji Tuhan. Maka begini, banyak orang bilang sama saya gini, Pastor, Pak Pendeta, kenapa ya saya sudah berdoa, tapi kok rasa-rasanya Tuhan kok gak jawab-jawab ya? Terus saya tanya, memang selama ini apa yang ibu lakukan? Iya sih Pastor, saya sih berdoa, saya sih percaya, tapi seringkali Pastor, karena saya pikir, saya nggak tahu kapan Tuhan jawab, ya saya ambil jalan pintas. Pak, Bu, teman-teman, manusia kan mau yang instan ya? Betul ya? Mau pada malam berdoa, pagi sudah dijawab ya? Betul ya? Paginya berdoa, pengennya malam sudah dijawab. Kenapa? Karena kita mau yang instan. Makanya di dunia ini banyak yang instan kan? Kopi instan, mie instan, bubur instan, pacar instan. Kenapa? Karena banyak orang mau yang cepat. Padahal, dengar baik, Tuhan saudara adalah Tuhan yang bekerja dalam sebuah proses. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja dalam sebuah proses. Maka kalau hari ini saudara dengar janji Tuhan, terima janji Tuhan, fokuslah terhadap apa yang Tuhan janjikan. Berjalanlah dalam iman, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Banyak orang katakan sama saya, Pastor, saya sih punya kerinduan, jadi ini saya punya kerinduan melakukan ini, tapi bagaimana ya, kok rasa-rasa nggak bisa, saya kan penuh banyak kekurangan, Pastor. Pak, Bu, dengar baik, pelajari firman Tuhan. Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, Tuhan jarang sekali memilih orang-orang hebat untuk melakukan pekerjaan besarnya Tuhan. Tetapi mayoritas di dalam Alkitab, orang-orang hebat terjadi karena mereka taat. Bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka taat. Maka tidak peduli apa yang menjadi kekurangan kita. Selama kita mau fokus terhadap perintahnya Tuhan, maka saudara akan melihat penggenapan janji Tuhan. Fokus. Amin. Colek kiri kanannya, fokus bilang. Fokus. Next, dikatakan begini. Tuhan menyuruh Yosua untuk fokus dan taat. Serta berani. Serta berani. Supaya dia bisa bertindak tepat. Sesuai hukum Tuhan tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara harus fokus terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan. Nih, saya kasih contoh sama saudara. Coba saudara buka handphone, ambil handphonenya. Buka handphonenya. Saya kasih contoh. Kita sedikit bermain.
Walaupun firman Tuhan bukan untuk dipermainkan toh, tapi dalam firman Tuhan boleh sedikit bermain. Coba buka handphonenya. Bawa handphone semua? Bawa ya. Pada bawa handphonenya? Sekarang aktifkan handphonenya. Saya percaya gini, ada satu aplikasi di dalam handphone saudara yang semua kita pasti punya. Apa itu? Wah, sukanya chatting memang jemaatnya Pastor. Bukan WhatsApp. Apa? Ada di dalam handphone saudara. Hah? Memang sukanya medsos semua ini ya gitu. Tapi bukan, semua ada. Hah? Nah, itu dia. Kamera. Semua punya toh? Ada aplikasinya toh? Ah, sekarang coba buka aplikasi kameranya. Sudah? Jangan kamera depan, nanti saudara selfie. Bukannya kamera belakang. Sudah? Kalau sudah, mulai foto saya. Wow. Mulai foto saya. Sudah? Bagian kiri, kanan, tengah boleh mulai foto saya. Sudah? Saya harus gaya apa? Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya batu? Sudah? Sudah difoto? Nanti kalau sudah foto, upload ke Instagram, tag nama saya Lukilau17 gitu. Bercanda. Tapi kalau saudara mau lakukan nggak apa-apa. Tapi saya mau bilang begini, nih, dengar baik pesannya. Saat saya masuk, saya tidak nunggu di depan dan periksa handphone saudara mereknya apa, betul ya? Ada yang saya periksa handphonenya merek apa tadi? Ada? Ada? Ada yang saya tanya tadi handphonenya tipe apa? Ada yang saya tanya harganya berapa? Nggak ada kan? Ada? Ada nggak? Ada yang saya tanya sudah lunas atau masih cicil? Ada? Nggak ada toh? Saya tidak pernah tahu handphone saudara apa. Tapi dengar baik ini pesannya. Tidak peduli handphone saudara apa. Tidak peduli harganya berapa. Selama kamera handphone saudara mengambil objek dengan fokus, hasilnya pasti baik. Saya ulangi kalimatnya. Saya tidak peduli apa merek handphone saudara. Harganya berapa. Selama kamera saudara membidik objek dengan fokus, hasilnya pasti baik. Saudara punya handphone 20 juta, tapi kameranya mengambil objek tidak fokus, hasilnya tidak baik. Saudara punya handphone harga 1 juta, cicilan belum lunas, tapi fokus, hasilnya pasti baik. Orang sering kali membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sehingga lupa terhadap apa yang harus dia kerjakan ke depan. Maka kenapa banyak orang lama melihat penggenapan janji Tuhan? Karena lebih sibuk lihat kiri kanan, membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal Tuhan ingin setiap kita berjalan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Makanya dalam hidup fokus. Maka kalau saudara fokus, saudara akan melihat penggenapan demi penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Next slide. Craig Gosner berkata begini, keberhasilan datang ketika kita tidak membandingkan diri dengan orang lain, tapi fokus dalam melakukan bagian kita. Keberhasilan datang ketika kita tidak membandingkan diri dengan orang lain. Tapi fokus melakukan bagian kita. Amin. Jadi nggak usah lihat kiri kanan. Nggak usah bandingkan apa yang dia punya, apa yang saya punya, tidak punya. Jangan. Tidak peduli seberapa hebatnya kita hari ini. Tapi kalau saudara fokus meresponi apa yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan, saudara akan melihat kehidupan yang berhasil dan beruntung. Amin. Yang terakhir. Yang apa? Yang terakhir. Saya senang dengan kata-kata terakhir. Karena menunjukkan waktu semua selesai. Begitu toh. Next slide. Yang ketiga. Bagaimana supaya kita bisa berhasil dalam hidup? Yang ketiga. Kita harus hidup menurut firman Tuhan. Yosua 1 ayat ke-8. Mari kita baca sama-sama. Yosua 1 ayat ke-8, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan
Tetapi renungkanlah itu siang dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. sebab Dan demikian perjalananmu, dan engkau akan beruntung. saya akan garis bawahi highlight bagian terakhir. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan Saya tanya sama saudara, siapa yang buat kita berhasil dan beruntung? Siapa yang membuat kita berhasil dan beruntung? Dari ayat yang saudara baca, saya tanya, siapa yang membuat kita berhasil dan beruntung? Siapa yang bilang Tuhan? Dari ayat ini ya, siapa yang bilang Tuhan? Siapa yang bilang, saya sendiri Pak? Ada satu. Siapa yang bilang yang membuat kita berhasil dan beruntung? Tuhan. Ada? 1, 2, 1000. Wah, udah 1000. Siapa yang yakin dalam ayat ini yang membuat berhasil adalah diri kita sendiri? Hanya satu? Nggak ada yang tambah? 2. Saya bacakan, saudara kalau punya aplikasi Alkitab, buka versi Alkitab yang terbuka. Atau kalau saudara pinter bahasa Inggris, buka King James. Kalau saudara jago bahasa Ibrani, buka bahasa Ibraninya. Karena memang teksnya dari bahasa Ibrani. Oke? Artinya dalam bahasa Ibrani sebenarnya sama, dikatakan begini ayat yang ke-7. Hanya jadilah kuat dan berani. Hati-hatilah bertindak sesuai dengan seluruh hukum yang hamba-Ku Musa perintahkan kepadamu. Jangan menoleh ke kanan ke kiri. Supaya, itu ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu, tetapi kamu harus merenungkannya siang dan malam, supaya kamu dapat sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Perhatikan kalimatnya. Dengan demikian, kamu akan membuat jalanmu berhasil, dan kamu akan beruntung. Dengan demikian, kamu dapat membuat jalanmu berhasil. Dan kamu akan beruntung. Jadi saya tanya, siapa yang membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung? Dalam ayat ini, menunjuk kepada diri kita sendiri. Kenapa? Perhatikan kalimat sebelumnya. Kitab Taurat ini jangan menjauh daripadamu. Renungkan siang dan supaya apa? Kamu bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sederhananya begini. Kalau kita dalam hidup melakukan firman Tuhan, Tuhan itu nggak perlu repot-repot pindahkan kita. Saudara akan dapat membuat jalan saudara sendiri berhasil. Kenapa? Karena kuncinya ketaatan akan firman Tuhan. Sehingga saudara melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, saudara akan menemukan keberhasilan dalam hidup. Saudara akan mencapai destiny-nya Tuhan. Contoh, saudara pernah nggak ada orang tanya alamat sama saudara? Pernah? Misalnya tanya satu tempat, saudara rumahnya di mana ini? Ceritanya. Di Tebet lah. Ada orang tanya sama saudara. Apa ya bahasanya? Bahasa orang Jakarta apa? Sis gitu kan, sis. Ya kan, kalau di Manado, ses. Kalau di Jakarta sis. Enggak, Manado itu ses itu tante begitu ya. Cewek. Sis, gimana cara ke Kuningan City? Terus yang saudara kasih tahu apa? Pak, Bapak naik aja apa? Kalau dari sini apa? Dari Tebet Jaklingko ya? Jaklingko. Bapak naik aja Jaklingko. Nanti Bapak turun, bilang aja sama orangnya, Kuningan City. Nanti Bapak akan diturunkan di Kuningan City. Saya tanya sama saudara, kalau saudara arahkan dia dengan betul, dan dia melakukan apa yang saudara perintahkan dan arahkan, kira-kira dia akan sampai nggak ke tempat ini? Sampai. Perlu nggak Bapak Ibu temani? Nggak perlu. Yang penting dia melakukan apa yang Bapak Ibu arahkan. Betul ya? Tuhan arahkan hidup kita melalui firman. Pada saat kita melakukan sesuai dengan arahan Tuhan, makanya firman Tuhan katakan,
Saudara yang akan membuat jalan saudara berhasil. Kamu yang akan membuat hidupmu beruntung. Tuhan tidak perlu lagi harus capek-capek mendampingi kita. Bukan berarti Tuhan malas. Bukan. Tapi Tuhan ingin melakukan perkara yang jauh lebih besar. Di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Makanya next slide. Ini yang dikatakan selanjutnya. Ingat. Firman Tuhan itu jelas. Jangan biarkan kitab Taurat menjauh dari mulutmu. Renungkan siang dan malam. Dan lakukan apa yang tertulis di dalamnya. Maka engkau akan berhasil dan beruntung dalam segala jalanmu. Billy Graham berkata begini, sambil saya undang pemusik. Next slide. Kunci keberhasilan sejati adalah hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Bukan hanya mendengarnya, tapi juga apa? Melakukannya. Keberhasilan sejati bukan hanya sekedar kita dengar firman Tuhan, tapi taat dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Next slide, ini yang terakhir. Firman katakan begini. Tuhan tidak hanya memerintahkan Yosua untuk beriman, untuk fokus dan taat, tapi Tuhan juga memberikan janji penyertaannya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Jadi kalau hari ini saudara belum melihat penggenapan janji Tuhan, taat saja. Fokus saja. Beranilah melangkah. Saudara nggak sendirian. Jangan menyimpang. Jangan toleh kiri kanan. Fokus saja berjalan. Dan ketahuilah, kalaupun saudara berkata, tapi Pak saya takut. Ingat, Tuhan pun berjanji menyertai. Amin. Saudara ingin berhasil. Saudara ingin beruntung. Fokus. Taat. Terus melangkah. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Next yang terakhir. Rasa-rasa saya kenal orang ini. Rasa-rasanya. Saya katakan begini. Keberhasilan bukanlah sesuatu yang kita perjuangkan sendiri. Tapi buah. Hasil dari ketaatan dan penyertaan Tuhan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berbagi sedikit sama saudara. 5 tahun yang lalu, saya pergi dari kota Jakarta untuk melanjutkan pengembalaan di kota Manado. Dan 5 tahun yang lalu, saya menjadi seorang gembala di masa COVID-19. 3 bulan setelah COVID, bulan Juli 2020, 1 Juli saya pergi ke Manado. Dan pada saat saya pergi ke Manado, saya harus meneruskan pengembalaan orang tua saya yang Tuhan sudah panggil lebih dulu. Di gereja, walaupun kami punya banyak cabang, tapi kami tidak punya satupun gedung gereja. Tidak punya satupun tanah gereja. Semua tempat kami sewa. Dan di masa COVID, karena kita tidak punya gedung gereja sendiri, semua harus sewa. Ibadah dilarang, tapi argo jalan terus. Ibadah tidak boleh, tapi argonya berjalan. Tidak ada persembahan. Tidak ada kolektor. Tapi bagaimana cara menyelesaikan? Saya berada dalam posisi yang demikian. Sehingga pada saat saya menjadi gembala, saya merasa ada tanggung jawab besar yang Tuhan minta untuk saya pikul. Ada masa-masanya saya berkata sama Tuhan, saya mau pulang ke Jakarta. Saya nggak suka ada di sini. Karena yang harus ditanggung besar. Ini kalau saya ceritakan semua, sampai jam 12 malam kita ada di sini. Gitu. Tapi sederhananya begini. Sampai ada satu masa, di tempat gereja di mana kami, saya, istri, dan 2 anak saya tinggal,
Di mana tempat itu kami tidak bisa bayar. Sampai satu titik, pemilik mengambil keputusan untuk mensegel tempat itu. Di posisi saya ada di dalam gedung itu. Dia segel dari luar. Dia kunci. Ini ada saksinya. Pastor Timothy. Dikunci dari luar. Dalam hati saya hanya berkata begini, Tuhan. Saya ini ke Manado bawa istri dan anak. Tuhan yang buat saya ada di sini. Tapi dalam hati saya, kenapa Tuhan izinkan ini? Gitu. Kenapa Tuhan izinkan ini dalam hidup saya? Bagaimana istri saya? Bagaimana anak saya? Singkat cerita saya nggak bisa panjang, karena panjang sekali kalau saya saksikan. Singkat cerita, di masa itu akhirnya kami kumpulkan pelayan-pelayan Tuhan. Saya bilang sama mereka bahwa inilah yang terjadi realitanya. Gereja punya banyak tunggakan pada saat itu. Iya Pak, tapi bagaimana? Pinjam uang aja Pak. Saya bilang itu belakang. Saya hanya tanya, bagaimana? Akhirnya mereka katakan, kumpulkan dana aja Pak. Kumpul dana. Terkumpul nggak banyak. Kalau mau ditotal itu hanya berapa ya? 10% nggak sampai. Mungkin hanya 7% dari yang harus kita tangguh. Terkumpul. Tapi waktu itu saya hanya melihat itu jadi benih. Ingat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukan karena murid-murid punya catering. Betul ya? Betul ya? Sekarang aja kasih makan bergizi gratis 3.000 orang pusing. Ini kasih makan 5.000 orang laki-laki gitu. Gak punya catering. Tapi dari mana? Hanya ada seorang anak kecil yang bawa bekal buat dirinya 5 roti dan 2 ikan. Tapi bekal itu dibawa kepada Yesus. Dipersembahkan kepada Yesus. Itu yang ada. Di situ saya melihat sebuah gambaran. Tuhan ini memang gak seberapa. Tapi saya melihat biarlah ini jadi benih. Untuk apa? Menyelesaikan perkara-perkara. Singkat cerita, selesai kami rapat, ibu-ibu ada ketawa-ketawa di belakang, ini memang gak sopan. Gembalanya lagi bicara, dia ketawa-ketawa kan gitu. Tapi akhirnya selesai saya tanya, kenapa ya ketawa-ketawa Bu? Oh iya Pak Pendeta, iya Pak Gembala. Ini saya minta tolong sama Cik, jadi dia punya usaha, dia punya salon, dia punya langganan, seorang pengusaha, dia nekat pinjam uang. Iya ini Pak, Cik udah transfer uang ke gereja Pak. Dengan nominal berapa ratus juta. Sudah ditransfer nih Pak. Hah, saya kaget sendiri gitu. Iya soalnya kita bilang Pak, ini kasihan Pak Gembala dikunciin di dalam gereja katanya. Gitu. Bawa-bawa nama Gembala kan. Dikunciin dalam gereja, kasihan Cik, minta tolong Cik, gereja pinjam uang. Ditransfer malam itu. Terus saya bilang gini, stop, gak usah bilang-bilang, gak usah cerita-cerita. Selesai, itu di lantai 2, kita turun ke lantai bawah, kita keluar, saya bilang lagi, ingat ya, jangan ada yang bicara bahwa gereja sudah terima uang. Stop. Oke Pak, siapa Gembala? Termasuk nih ada saksi ya Pastor Timothy. Secara tiba-tiba kami lagi ngobrol di bawah, dapat WA masuk lagi. WA-nya apa? Iya, saya sudah transfer ya tadi ya. Besok saya transfer lagi sisanya. Sampai memenuhi jumlah yang harus kita bayar. Terus dia bilang gini, bilang aja sama Pak Gembala, gak usah diganti. Itu saya kasih aja buat gereja secara cuma-cuma gitu. Singkat cerita, besoknya memang ditransfer full. Kita punya dana dong untuk bayar, betul ya? Karena pada saat itu ruko gereja itu disegel pakai rantai. 2 pintu disegel. Dan hanya sisa 1 pintu kecil. 1 pintu, daun pintu kecil. Yang biasanya jemaat bisa masuk lewat pintu yang besar, sekarang lewat pintu kecil. Terus orang tanya sama saya, itu hari Kamis. Hari Minggu kita mau ibadah. Orang bilang, mama saya sampai bilang, bayar aja. Kasihan jemaat hari Minggu mau ibadah bagaimana? Gak bisa lewat pintu kecil.
Tapi dalam hati saya nggak sejahtera untuk bayar. Padahal udah ada uang. Tapi saya nggak sejahtera. Nggak apa-apa. Akhirnya hari Minggu ibadah lewat jalan pintu kecil. Jemaat-jemaat lihat-lihat, kok itu pintu dirantai gitu. Kok lewat jalan begini ibadah. Saya khotbah, saya bilang begini, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu melihat kenapa ini dikunci. Akhirnya saya buka. Selama ini saya tidak pernah cerita masalah gereja. Saya tidak menceritakan pergumulan gereja, saya nggak ceritakan. Tapi saya cerita saat itu, bahwa gereja punya pergumulan karena tempat ini kita belum bayar sampai setahun lebih. Kita belum bayar. Jadi, itu disegel, kita beribadah lewat pintu kecil. Bapak Ibu ingat, ke surga itu lewat pintu yang kecil. Ke neraka lewat pintu yang, berarti kita sudah benar. Gitu ya. Lewat jalan yang sempit dulu. Gitu ya. Akhirnya orang pada berpikir, waduh bagaimana. Padahal uang itu sudah ada, betul ya? Minggu berjalan, didorong-dorong, didesak-desak supaya bayar. Saya nggak sejahtera bayar. Padahal bisa dibayar. Bisa diselesaikan. Berlalu lagi minggunya, 2 kali minggu. Lewat jalan yang kecil lagi. Nggak apa-apa, semakin beriman jemaat, lewat pintu kecil gitu. Tapi hari Seninnya saya putuskan sama bendahara untuk pergi menghadap pemilik untuk bayar. Singkat cerita hari Senin kami datang, pada saat ke pemilik ruko saya katakan gini, kok kita mau selesaikan bagaimana kok, tolong kasihan jemaat, mau ibadah susah begitu. Ya minta kebijaksanaan kok bagaimana. Ya saya nggak mau tahu, pokoknya bayar aja gitu. Bayar, iya kita mau bayar kok begitu. Tapi minta tolong bagaimana caranya. Ya udahlah, daripada saya pusing-pusing, gereja bayar aja 40%. Saya anggap lunas semuanya. Bapak Ibu tahu, pada saat mendengar nominal 40%, saya sama bendahara lihat-lihatan. Kenapa? Karena semenjak COVID kami minta keringanan, itu tidak pernah diberikan. Kimi bilang, nggak ada ibadah kok. Bisa nggak? Nggak bayar. Nggak bisa, bayar pokoknya. Pokoknya terus bayar. Itulah yang tadi saya bilang, argo itu berjalan. Makanya pada saat dia katakan bayar aja 40%, saya anggap lunas. Nah saya juga bingung. Padahal gereja punya dana 100%. Saudara bisa bayangkan. Kalau saya memutuskan mengikuti apa yang orang katakan, bayar aja. Pintu memang terbuka. Betul ya? Tapi kita nggak melihat adanya penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan. Yang selanjutnya kita alami. Menerima berkat, itu mujizat. Tapi mengalami yang kedua, itu double berkat namanya. Makanya pada saat saya melihat, kok begini ya gitu. Ya sudah, kita langsung bayar. Saya sudah bilang sama keuangan, masukkan nominal sekian. Nominal berapa yang dia pilih, itu yang kita approve gitu. Saya pilih. Akhirnya pada saat di depan dia, saya meng-approve, sebagai gembala saya approve tagihan, saya masukkan ke rekening, terus saya bilang, kok udah masuk dananya? Dia cek handphonenya. Namanya juga sudah 73 tahun nih. Walaupun matanya sudah susah, tetap kalau uang itu bisa jeli gitu kan. Dia lihat, benar masuk. Dia juga bingung. Sudah masuk gitu. Dia bingung kenapa? Karena selama ini kita nggak bisa bayar. Kok tiba-tiba bisa bayar gitu. Dengan nominal besar. Dia juga bingung. Dan dia nggak bisa tarik lagi kata-katanya. Betul ya? Dia nggak bisa tarik lagi. Kita selesaikan. Dari situlah akhirnya kita memulai sebuah perencanaan. Kita nggak bisa diruku. Kita harus bangun sendiri. Kita harus punya tanah sendiri. Tapi Ibu itu 2003, 2004. Singkat cerita kami punya tanah. Pada saat kami dapat tanah, 4 tahun saya jadi gembala. Kami punya 4 tempat milik gereja. 4 tempat, 3 sudah jadi gereja. 1 masih tanah karena mengurus perizinan. Saya renungkan dalam hati saya, Tuhan. Di awal memang saya mungkin ragu. Saya harus seperti apa? Saya tahu orang tua saya sudah meninggal.
Tapi dari kisah ini saya belajar, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Dalam pengalaman itu saya semakin yakin bahwa melangkah bersama dengan Tuhan seringkali memang ngeri-ngeri sedap. Iya. Seringkali ngeri-ngeri sedap. Tapi lebih baik ngeri-ngerinya di depan, sedapnya belakangan. Betul ya? Betul ya? Daripada sedap-sedap ngeri. Itu dosa. Sedap-sedap ngeri belakangnya. Lebih baik kita mengalami ngeri-ngeri sedap. Karena endingnya pasti sedap. Makanya pada saat saya saksikan sama jemaat 2024 kita sudah punya 4 anak. Bapak Ibu tahu, tadi saya sudah saksikan pagi hari. Awal Agustus, orang ketemu pengerja saya. Dia tanya, kamu gereja di mana? Di His Grace. Yang di mana tuh tempatnya? Ada satu cabang kami yang ada di Sonder. Oh, udah punya gereja sendiri, itu gedung sendiri. Iya, sudah gedung sendiri. Iya, saya punya nazar sama Tuhan. Saya mau kasih tanah buat gereja, tapi saya bingung gereja mana yang saya mau kasih. Ya udahlah, ke gereja kamu aja gitu. Ke gereja kamu aja. Pak Bu, tahu nggak? Orang itu punya gereja. Yang dia bilang sama kami apa? Ya Pak, nanti kalau saya kasih ke gereja saya dianggap cari muka gitu. Ya udah saya kasih aja keluar gereja. Yang dapat berkatnya siapa? Kita. Pas awal ke Agustus kemarin saya juga mikir gini, Tuhan, kok Tuhan baik banget ya? Sekarang gereja sudah punya 5 aset tempat. Dari 2020 ke 2025 ada 5 tahun. 5 tempat. Terus saya bilang gini, Tuhan mau kasihnya tiap tahun 1 ini, gitu. Itu cara saya merenungkan apa yang Tuhan kerjakan. Tanpa kita sadar, janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Yang penting kita beriman, yang penting kita fokus, yang penting kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kalau saudara ingin melihat hidup yang berhasil dan beruntung, belajarlah beriman, belajarlah fokus, belajarlah taat kepada perintah Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama hari ini.